Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pertama saya. Ini adalah kali pertama saya membuat video tutorial tentang teknologi tentang coding. Jadi jika ada kesalahan saya mohon maaf di depannya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mempelajari Quasar Framework. Jadi saya baru belajar Quasar Framework ini sekitar 2 sampai 3 minggu ya, 2 sampai 3 minggu. Intinya pokoknya awal-awal WFH lah. Jadi saya flashback dikit ya, kenapa saya mempelajari Quasar Framework. Ini sebenarnya ilmu baru buat saya. Ada sebuah website di kantor saya dan saya harus merefarmnya. Jadi karena performanya jelek, dari speed, dari FGP-nya jelek, saya harus merefarmnya. Saya dikasih tantangan untuk bisa membuat performa website tersebut jadi lebih baik. Tadinya saya akan menggunakan Vue.js, tapi disarankan sama teman saya untuk menggunakan Quasar, makanya saya belajar Quasar ini. Jadi sebenarnya ini juga bukan murni tutorial ya, ini justru recap saya belajar soal Quasar selama ini. Jadi masih banyak kekurangan saya, jadi mohon dimaklumi. Jadi apa sih yang akan kita pelajari di video kali ini? Sebenarnya di video kali ini saya memfokuskan untuk teman-teman berkenalan dulu dengan Quasar. Jadi ini hasil perkenalan saya dengan Quasar, saya sharing di sini. Jadi apa sih itu Quasar dan mengapa kita harus mempelajari Quasar atau mengapa kita menggunakan Quasar untuk mendevelop aplikasi web kita. Nanti juga akan ada persiapan coding, jadi setiap ilmu baru otomatis environment kita akan berubah. Jadi ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita ngoding suatu ilmu baru. Ya, itu semuanya. Mau kalian belajar Python, PHP atau Golang, itu pasti ada baru. Pasti ya, kita harus mempersiapkan sesuatunya. Terus nanti jika kita akan mencoba untuk create suatu project baru, project Quasar baru. Oke, langsung ya, apa sih itu sebenarnya Quasar? Jadi teman-teman kalau bosan dengan presentasi saya, mungkin bisa langsung lihat di Quasar dev-nya ini ya. Yang lain nggak penting. Nah, langsung ke sini, ke docs-nya. Ini lumayan lengkap. Jadi ini Quasar Framework merupakan, ini sebenarnya kesimpulan dari saya. Saya menggabungkan beberapa website yang membahas tentang Quasar. Jadi ini adalah soal kesimpulan saya. Jadi Quasar Framework itu adalah front end framework. Jadi framework untuk tampilan, untuk front end, yang mana berbasis Vue.js. Nah, Quasar ini menyediakan komponen dan utilitas yang banyak. Jadi menyediakan komponen-komponen Vue di dalam Quasar Framework itu sendiri. Selain itu, Quasar itu juga kita bisa mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa berjalan di berbagai platform, termasuk SPA, Single Page Application, Progressive Web App, Server-Side Rendering, mobile apps, yang mana berarti kalau kita deploy ke mobile apps, berarti mobile app itu adalah hybrid, dan kemudian juga kita bisa mendeploy Quasar Project ke desktop. Jadi ini yang hijau dan merah ini adalah pros dan cons-nya. Ini kelebihan yang saya kumpulkan dan ini kekurangannya. Untuk kelebihannya saya tulis di sini, dia menyediakan banyak komponen siap pakai. Jadi kalau teman-teman ke dokumentasinya, nah di bawah ini dia sudah menyediakan komponen-komponen yang saya rasa pasti nggak semua kepakai, tapi kita sometimes perlu ini dan dia sudah siap pakai. Kita ambil contoh apa ya, button aja deh, button. Itu kita tinggal menggunakan. Dan kesimpulan yang saya dapat dari belajar Quasar selama ini adalah Quasar ini mirip-mirip seperti Twitter Bootstrap. Kalau teman-teman tahu Twitter Bootstrap, cuma dia khusus untuk Vue.js. Oke, di itu komponennya banyak, ada card, teman-teman bisa pakai.
Kelebihan yang kedua adalah satu project bisa dideploy ke banyak platform seperti yang saya jelaskan di atas ini tadi. Ini di sini dia bisa deploy ke single page application. Defaultnya single page application. Quasar Framework itu defaultnya waktu teman-teman deploy dia adalah single page application. Tapi dia juga bisa dideploy ke PWA, SSR, mobile, apps, dan desktop. Nah, yang ini salah satu strong point dari Quasar adalah performanya yang bagus. Jadi kalau di beberapa website, terutama di Slan, itu banyak yang bilang kalau emang ya Quasar has excellent performance. Jadi makanya saya cantumkan di sini salah satu pro-nya, salah satu kelebihannya. Kemudian dia juga udah menyediakan RTL versionnya. Maksud RTL itu apa sih? Right to left ya, right to left. Kalau kita kan coding dari kanan ke kiri, ini dia oke kiri ke kanan sorry. Nah dia di Quasar Apps ini kita juga bisa moddingnya, mendevelopnya dari kanan ke kiri, versi Arab kayak gitulah, tulisan Arab gitu. Nah, Quasar juga memiliki command line interface-nya sendiri, yaitu Quasar CLI, dan jelas ini berbasis Vue.js seperti yang saya jelaskan tadi. Ini adalah framework-nya Vue.js. Jadi untuk teman-teman front-end developer yang udah terbiasa dengan Vue.js, otomatis kalau ke Quasar saya yakin lebih mudah. Untuk teman-teman yang nggak pernah Vue.js juga menurut saya, nah, teman-teman bisa belajar Vue.js lewat Quasar Framework ini, karena saya juga dulu sebenarnya nggak terlalu bisa Vue.js ya, pernah belajar tapi nggak terlalu mendalami karena basic saya sendiri adalah backend engineer, backend developer. Jadi saya spesialisasinya di backend di Laravel. Setelah saya mencoba Quasar Framework ini ya agak cepat juga mengerti tentang Vue.js. Kemudian yang jadi strong point yang paling saya favoritkan adalah dokumentasinya yang lengkap. Kalau teman-teman lihat di sini, saya bahkan belajar Vue.js hanya mengandalkan dokumentasi yang disediakan oleh tim developernya Quasar sendiri. Oh ya, untuk tutorial video kali ini direkam saat Quasar sudah di versi 1.10. Ini kalau teman-teman mau tahu rilisnya, archive-nya. Nah, selain ada kelebihan, dia juga ada kekurangan. Kekurangannya jelas di develop dari tim yang masih sangat kecil. Juga kan di Slan itu kalau nggak salah disebutin kalau di develop hanya oleh satu orang, siapa itu namanya, Rasvan. Bisa di limited tim ini yang masih cukup kecil, sangat kecil lah untuk ukuran tim yang mendevelop sebuah framework. Kemudian tutorial masih langka. Nah ini yang saya bukan sebel ya, apa ya, jadi kekurangan lah. Jadi untuk video tutorial di dokumentasi sebenarnya ada video tutorial. Nah ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5 saat saya memulai belajar itu kalau nggak salah hanya tiga di sini ada 3 video gini doang, ada yang bahasa Spanyol, Inggris. Nah kalau teman-teman cari di YouTube juga saya rasa masih dikit ya. Nah, yang bahasa Indonesia nah ini aja nih bahasa Indonesia. Ini udah 1 tahun yang lalu, dimana mungkin masih beta ya mungkin ya si kuasanya itu sendiri. Oke lanjut, tutorial masih langka. Nah, bergantung pada donasi. Jadi itu nanti di develop oleh tim kecil, otomatis ya kemungkinan hilangnya itu juga besar. Jadi dia hanya menggunakan donasi. Why donation are important, ini teman-teman bisa baca nanti kenapa donasi itu sangat penting. Kalau mungkin teman-teman suka sama Quasar, ya bisa berdonasi lewat GitHub sponsorship atau pakai PayPal. Oke, next. Nah ini dia persiapan coding Quasar kita. Ya jelas kita harus tahu. Nah di kanan ini adalah pengetahuan yang harus teman-teman punya sebelum teman-teman modding Quasar ya. JavaScript fundamental, mandatory ini sih. Ya JavaScript kayak harusnya bisa sih pakai variabel, grouping, branching, atau map, array kayak gitu. Tahu Vue.js seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau udah pernah Vue.js, apalagi pakai apa sih Vuetify ya, Vuetify otomatis akan mudah ke Quasar.
Sedangkan untuk environment codingnya sendiri, teman-teman butuh Node.js, NPM atau Yarn, Quasar CLI, dan IDE tentunya. Untuk Node.js di sini tutorial ini, bentar. Oke, saya demo ya. Node.js. Nah di sini saya sudah, untuk teman-teman yang belum install Node.js bisa teman-teman langsung sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan ya. Di sini saya ada di versi 12.16.1 sekarang, yang stable 12.16.3, terlalu jauh. Kemudian teman-teman install package manager npm. Oke, punya saya udah ada, terus sama Yarn. npm sama Yarn ini bisa milih salah satu ya, tapi karena saya udah ada dua-duanya ya, saya lebih suka pakai Yarn sih kalau untuk Quasar. Oke. Nah, kalau udah install ketiganya, teman bisa install Quasar CLI. Nah, untuk Quasar CLI tutorial installnya ada di kita cari di sini ya. Getting started. Nah, oke. Sebenarnya Quasar itu sendiri bisa ada 3 cara ya kalau mau pakai Quasar ya. Bisa pakai UMD standalone. Ini saya nggak terlalu paham pakai embed into exciting project through CDN, pakai CDN ya. Yang direkomendasikan sama timnya itu adalah pakai Quasar CLI. Atau kalau teman-teman udah install Vue CLI 3, bisa juga pakai Vue CLI. Tapi yang disarankan sama si Quasar timnya, tim Quasarnya itu pakai Quasar CLI. Kita klik. Nah, untuk teman-teman yang pakai Yarn bisa menginstalnya pakai Yarn atau pakai npm dengan diinstal global ya. Di Yarn global atau npm install min global Quasar CLI. Ada kasih contohnya. Kita klik ini ya. Namanya nih, tapi saya udah install. Saya udah install versi 1.05 atau sekarang versi berapa, ada nggak sih? Sekarang udah nggak ada. Oke. Nah, saat kita install Quasar CLI, maka kita udah bisa menggunakan komen-komen di Quasar. Nah, untuk komen buat project baru, create project baru, teman-teman tinggal klik Quasar, spasi create, spasi folder ini adalah project yang kita. Contoh, ini saya baru create baru ya. Oke, tutorial. Kita delete aja dulu. Sorry. Ya, saya menyarankan sih menjadikan satu untuk Quasar. Jadi buat folder dulu Quasar. Nah, di dalam Quasar ini baru ada Quasar project-nya. Quasar create, nah kasih folder name ya. Tutorial. Nah, saat menginstal Quasar, saat membuat project Quasar akan diminta beberapa inputan. Yang pertama adalah project name-nya, teman-teman tinggal tutorial. Project name, masukkan project product name, tutorial F. Project description, ini adalah aplikasi, autornya nama saya. Nah, di sini teman-teman bisa milih favorit CSS preprocessor ya. Kalau teman-teman terbiasa pakai SAS, bisa milih yang atas ini, atau SCSS pakai ini, atau stylus. Kalau saya lebih biasa pakai ini, SCSS. Saya pilih SCSS. Nah, setelah itu teman-teman akan dimintai untuk milih
apa aja sih yang dibutuhkan di project besar itu sendiri. Auto import ini maka akan project yang dibuat adalah minimum bundle size. Kalau manual di teman-teman milih sendiri, sedangkan kalau info from all everything from Quasar akan menghasilkan sesuatu yang besar. Saya sih menyarankan untuk auto import karena saya juga belum tahu dalam-dalamannya ya. Jadi saya dapat import. Kemudian, nah ini kita harus milih fitur-fitur apa aja yang dibutuhkan oleh project kita. Press space to select how to toggle all itu import. Kita tinggal pencet spasi. Yang dibutuhkan ESLint untuk apa sih ESLint itu? Formatting ya. Vuex untuk state management, Axios untuk komunikasi dengan API. Oke, ini nggak usah deh. Nggak usah deh, yang ini aja nggak usah. Nah, ESLint-nya kita mau pakai preset yang mana? Standar, Airbnb atau Prettier. Jadi ini standar coding ya, standar codingnya ya, format codingnya ya. Kalau teman-teman biasa pakai Airbnb, tapi saya lebih biasa pakai Prettier ini. Lupa. Nah, we run npm install. Nah ini kita pakai yarn aja. Kalau teman-teman mau pakai npm nggak masalah, tapi saya pakai yang recommended yarn. Nah, tinggal kita tunggu. Nah, saya akan post dulu ya. Kita post dulu aja ya. Gimana sih post? Oke. Nah, ini udah berhasil ya. Kita create project baru, maka di sini ada folder. Nah, sebelum kita lanjut ke coding, mungkin kita akan ada persiapan di IDE kita ya, di VS Code ini ya. Teman-teman yang biasa ngoding Vue.js mungkin udah install beberapa extension. Nah, ini extension yang penting untuk teman-teman install adalah Vetur. Vetur bener nggak sih bacanya? Vetur dari Pinewoo. Jadi fiturnya ada syntax outline, snippet, emmet, ada formatting. Untuk formatting teman-teman bisa saya sarankan aktifin di ini ya. Preference. Setting format on save. Sarankan untuk format on save-nya dicentang. Jadi maksudnya apa? Oke, umpamanya di layout ini ya. Di save maka dia akan terformat sendiri. If satu s akan terformat sendiri. Berbeda jika teman-teman tidak mengaktifkan format on save-nya. Tidak teraktifkan. Yang tidak kita aktifkan, jelek banget. Kayak gini, waktu kita save dia akan tetap seperti ini. Kalau teman-teman mau format, dia mau dirapihin codingannya, kita harus format dokumen. Nah, seperti itu. Jadi saran saya lebih baik diaktifkan. Nah, seperti ini. Nah ini sebenarnya kita udah berhasil untuk create project baru Quasar ya. Kita catatannya Quasar ya. Kita ke link Quasar. Oh sorry, kita belum ke foldernya tutorial. Ini dev modenya dia adalah SPA defaultnya. Kita tinggal menunggu compilingnya. Nah seperti ini. Nah ini
ini adalah default dari tampilannya si Quasar. Kita inspect, kita pakai ini untuk mobile ya. Oh, ini tadi kita tambahin tes ya. Gimana sih height-nya? Oke, tes. Mana tadi tes kita tadi? Save. Dia akan hot reload ya. Kita nambahin apa dia langsung ini ya, langsung waktu kita save dia akan langsung hot reload. Nah seperti itu. Jadi deh menunya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan di mana materi saya tadi. Oke. Nah, penjelasan struktur folder ya. Ada scaffolding yang diciptakan, yang di-create saat kita create project baru di Quasar project baru. Jadi ada yang paling penting adalah source ini SRC ini adalah tempat kita ngoding. Komponen adalah komponen-komponen nanti yang akan kita buat. Layout ini adalah main layoutnya tadi. Jadi saya buka ini adalah layoutnya nanti kalau kita buat sebuah komponen baru dipakai router, umpamanya kita buat profile atau apa gitu, jadi tetap akan extend dari layout ini. Kita lihat di roots. Saya lebarkan dulu ya. Nah ini jadi main layout tadi itu adalah komponen layoutnya utamanya, dan childrennya adalah pet yang akan kita buat. Jadi yang index.foo ini, index.foo adalah di page index.foo ini tadi adalah yang menghasilkan logo tadi. Nah, yang menghasilkan ini tadi. Jadi ini main layout. Nah, di sini adalah yang tempat yang kita buat dinamik. Oke. Page ini untuk file-file foo yang kita buat. Umpamanya kita buat apa di sini. Nanti aja deh di tutorial berikutnya. Kita sekarang fokus ke penjelasan struktur folder ya. CSS ini adalah CSS globalnya. Jadi teman-teman kalau mau nambahin CSS bisa teman-teman tambah di sini. Dengan Quasar variabel ini adalah warna-warna atau variabel-variabel di sini disediakan untuk variabel-variabel pewarna yang dipakai di project kita. Contohnya untuk primary biru ya. Nah, ini biru kan. Ini menggunakan primary color. Kalau kita lihat di sini toolbar nggak ada ya tulisan primary. Nah, umpamanya kita ganti di sini, kita ganti aja umpamanya warna lain. Kita ganti ke warna keluar ya, color pickernya. Oh, ini keluar. Kita ganti warna ini aja. Nah, kita ganti warna ini. Nggak berubah. Oke, sorry. Warna hijau namanya. Nah, itu berubah tadi. Nah, sekarang udah berwarna hijau ya. Itu jadi warna utamanya. Ini untuk mengganti warna. Kemudian kita punya folder boot. Jadi ini boot ini adalah file-file JavaScript yang akan di-load pertama kali. Axios ada 11. Bagaimana umpamanya kita punya file JS baru yang mau kita taruh di boot, kita harus mendeklarasikannya di sini. Quasar configuration ini adalah file konfigurasinya Quasar.
Nah, ini dia di load i18e nama Axios. CSS-nya kita pakai app.css, ekstraknya untuk font kita pakai Ubuntu font. Umpamanya teman-teman mau pakai font awesome bukan material icon, teman-teman tinggal end command ini. Formatting dulu. Oke, bentar. Jadi ini adalah file-file konfigurasinya si Quasar. Yang sering ditambahin adalah komponen directive plugin ini. Saya kita tambah-tambahin. Umpamanya kita mau komponen apa tadi? Umpamanya cut. Oh, ini sambil ini berarti ya, menjelasin dokumentasi. Nah, teman-teman bisa nambahin ini di sini. Baru bisa teman-teman gunakan teman-teman atau di page-nya teman-teman. Kalau nggak kita gunakan juga kita tambahin. Juga dengan directive di sini juga ada directive kalau teman-teman memakai namanya close pop up ya, teman-teman tinggal nambahin close pop up seperti itu sih, nggak terlalu ribet juga. Oke. Lagi ya, router ini untuk teman-teman router. Nah, ini index template ini sebenarnya template utamanya kita. Jadi waktu kita deploy ini aja deh, waktu kita ini kita akan mendapatkan SPA dengan HTML segini aja, karena SPA ini ya, single page application. Jadi nah, ini key pre-up. Jadi kalau di Vue biasanya ininya tuh up doang ya, tapi di sini karena Quasar directive pakai key. Kalau di Vue kan directive pakai v apa gitu ya. Di sini juga bisa pakai kayak VE, V4, tapi rata-rata kalau untuk komponen dia pakainya key. Grafiknya key dash. Mana sih umpamanya image. Nah, ini. Nah, pakai key image, key button kayak gitu. Dan di Quasar juga yang memudahkan waktu saya pertama kali belajar adalah mana ya, style identity, layout mana sih, layout and grid. Layout. Nah, ada layout buildernya. Jadi teman-teman kalau nggak puas dengan layout builder yang layout ini, teman-teman juga bisa buat sendiri pakai generator ini. Umpamanya teman-teman nggak mau ada footernya, left side-nya, pakai left side, nggak mau ada yang kanan, teman-teman gini. Nggak mau ada tab, terus continue. Nah, kalau mau seperti ini atau seperti ini, waktu ini diklik, nah, ini udah ada ini ya. Ini sesuatu yang memudahkan saya rasa untuk kita developing aplikasi ya. Tinggal export layout. Nah, di sini ntar biar kelihatan beda kita pakai yang kanan aja deh. Tadi kan yang kiri kan ya. Tadi kan yang kiri, kita sekarang pakai yang kanan. Coba kita pakai kanan, kiri nggak usah kita aktifin. Continue, kita pakai yang ini. Pakai kanan ya. Nah, kita pakai yang gini aja, nggak usah ada footer. Coba kita export. Tinggal kita copy. Kita copy ke main layout. Gagal. Lihat hasilnya. Jadi seperti ini. Nah, mudah kan? Sangat mudah sekali. Oke, seperti itu. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan berikutnya, berikutnya mungkin kita akan berkenalan lebih jauh dengan Quasar. Mungkin kita akan buat kita akan mainan routing sama komponen-komponen baru gitu. Kita akan nyobain beberapa komponen yang sering digunakan seperti button, image, atau bar, atau apa. Jadi insya Allah di
video berikutnya. Dan kemudian kalau kita udah selesai itu, mungkin kalau ada waktu, ada umur, ada kesempatan, dan kalau nggak mager ya, kita akan coba membangun mobile website media online dengan Quasar. Nah, ini sebenarnya sama dengan studi kasus saya waktu ngerjain